Dengan pujian dan doa, mari kita bernyanyi, adalah sukacita di hatiku. Bersama kami mengucap syukur dan sangat berterima kasih kepadamu ya Tuhan, karena hari ini kembali oleh kasih-Mu Engkau mengaruniakan bagi kami para kaum muda dimanapun berada boleh mendengarkan suara Tuhan, boleh menikmati firman Tuhan, mendengarkan jawaban dari firman-Mu. Hari ini ya Tuhan, biarlah kami semuanya mendapat berkat yang khusus dari firman Tuhan. Hadirlah Tuhan, memberkati acara talk show ini dari awal hingga pertengahan hingga akhirnya nanti. Biarlah nama-Mu yang dimuliakan dan dikenal. Inilah kami ya Tuhan, kami merindukan kehadiran Tuhan, kami memerlukan pertolongan dan cinta kasih Tuhan dan kemurahan Tuhan turun atas kami pada malam hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami bersyukur dan berdoa kepadamu. Amin. Sobat muda, bagaimana kabarnya pada hari ini? Ya, mengingat Senin yang lalu kita merayakan Hari Merdeka, Hari Kemerdekaan 17 Agustus bangsa kita. Jadi bagaimana kabarnya? Apakah semangat 45, semangat merdeka masih ada? Apakah sukacita kemerdekaan masih terus sampai hari ini? Atau jangan-jangan ya, sukacitanya hanya pas di tanggal 17 itu doang? Ya, sebenarnya kita harus memiliki sukacita yang tanpa batas, alias unlimited joy. Ya, teman-teman semua, sesuai dengan tema kita unlimited joy. Mungkin teman-teman berkata, bagaimana mungkin ada sukacita tanpa batas? Ya, paling paket internet yang ada unlimited, ya kan teman-teman? Paket telepon, internetan. Tapi kali ini kita akan mendengarkan, dan untuk membahas ini teman-teman, kita akan berbincang-bincang dengan tamu-tamu spesial kita. Siapakah tamu spesial kita kali ini? Ya, sudah ada bersama dengan kita ada Sister Memory. Selamat malam Sister. Malam. Dan juga sudah ada bersama dengan kita Sister Rina. Selamat malam Sister. Malam. Iya, gimana kabarnya Sister-Sister berdua ini malam ini? Luar biasa. Wah, luar biasa teman-teman kabar mereka. Ya, oke. By the way, tentang tema kita kali ini kan unlimited joy, sukacita. Kalau boleh tahu, mengingat hari Senin lalu kan kita ini perayaan Hari Merdeka. Jadi gimana? Jadi saya mau menantang, apakah di Hari Merdeka itu ada perasaan sukacita, senang, bahagia, atau semangat, atau apa? Jadi saya mau nantang nih teman-teman yang ada di rumah. Kita tantang tamu-tamu kita mengucapkan satu kata yang spesial, satu kata yang mengekspresikan perasaan mereka di Hari Merdeka kita. Kalau biasanya tantangannya baca puisi, biasanya tantangannya berdrama atau deklamasi kemerdekaan. Tapi kali ini nggak usah susah-susah, mudah-mudah aja.
yaitu menyebutkan satu saja kata atau paling banyak itu 2 kata ekspresi tentang hari kemerdekaan di Senin lalu. Ayo, siapa duluan? Dari Sister Memory. Kalau dari aku satu kata itu libur. Jadi 17 Agustus itu libur kerja. Wow, satu kata untuk 17-an, libur. Ya, teman-teman semua juga mungkin ada yang memiliki ya ekspresi seperti itu, senang ketika libur. Atau bagaimana dengan Sister Rina? Apakah ini senang juga libur atau apa? Ada yang lain? Ada yang beda? Ya biasa aja, 17 Agustus tidur. Waduh, teman-teman, bagaimana ini teman-teman? Sungguh sangat agak unik-unik ya teman-teman. Libur, tidur, ur. Oke. Mungkin teman-teman semua memiliki versi yang berbeda, tidak apa-apa. Kita semua bisa mengekspresikannya bermacam-macam cara. Ya, teman-teman semuanya, kita akan melanjutkan perbincangan kita. Jadi, kalau di hari kemerdekaan itu libur, tidur. Kalau boleh tahu, kapan sih saat-saat ketika Sister merasakan joy, merasakan sukacita dalam hidup? Bisa lah berbagi ya. Kapan saat-saatnya, momen-momennya di mana atau pada saat kapan gitu? Momen-momen sukacita ya? Iya. Ya pas ulang tahun. Pas ulang tahun kan banyak dapat hadiah, So, pasti. banyak dapat kue nih dari teman-teman, ya kan? Ya. Habis itu kalau lagi kumpul sama teman, ketawa-ketawa bareng, lucu-lucuan bareng, kayak gitu. Terus pas lagi kumpul sama keluarga atau acara-acara kantor yang buat happy, ada gathering-gathering kayak gitu kan, buat Kebersamaan. kebersamaan ya kayak gitu, seperti itu. Wah, jadi disitulah ya terasa sukacita itu bersama dengan teman-teman, bersama dengan keluarga, merayakan perayaan ulang tahun dan yang lain-lain. Ya, bermacam-macam ya teman-teman yang membuat kita sukacita. Bagaimana dengan Sister Rina? Punya versi yang beda nggak dengan Sister Memory? Beda lah pasti. Yang paling sukacita itu kalau misalnya aku pergi lomba terus pulangnya bawa hasil. Sampai orang-orang bilang wow, itu sukacita kali ya rasanya. Terus kalau kumpul sama kawan-kawan, kalau bahasa anak zaman sekarangnya gila-gilaan. Waduh, Ya kumpul sama keluarga cuman sebatas itu. paling maksimal, paling lama berapa lama sih bertahannya gitu? Sukacitanya itu Kalau misalnya kalau dalam hal lomba itu mungkin sampai sebulan sama kawan-kawan atau sama keluarga seminggu. Terus kalau sama kawan-kawan pulang dari nongkrong ya udah selesai. Di situ selesai aja. nongkrong, sukacitanya pun selesai, gitu ya. Kalau kamu sendiri, paling lama sukacitanya ketika dialami, paling lama bertahan itu kapan sih kak? Seberapa lama sih gitu? Sama kayak Rina, sebulan, kayak misalnya ulang tahun sebulan. Kalau mau bahagia lagi tahun depan bulan yang sama. Oh, lagi kayak ulang tahun ya, nunggu tahun depan Tapi tahun teman-teman. depan lagi bahagianya. Waduh, gimana kayak gitu teman-teman? Jadi sebelum jumpa tahun depan gimana itu? Berarti kosong lah bahagianya, kosong sukacitanya gitu ya teman-teman. Ya. Jadi kalau udah seperti ini, terasa lama, bentar-bentar aja sukacitanya. Pernah gak sih punya pertanyaan dalam pikiran? Kadang aku mikir, gimana sih caranya sukacita itu bisa bertahan dengan lama gitu? Kenapa nggak pernah bertahan lama gitu ya? Iya. Atau mungkin Rina, mungkin teman-teman saya nebak-nebak ini tafsir-tafsir gitu. Jangan-jangan Rina ketinggalan apa gaya-gaya ngetren, hobi-hobi ngetren sekarang. Jangan-jangan ada yang satu yang tinggal. Bisa jadi Rina udah gak ikut dengan drakor, K-pop. Ikut nggak sih? Mana tahu di situ karena belum coba akhirnya ya. Gimana ya? Kalau dibilang udah jadi K-popers sejati, terus Wow. udah jadi ARMY gitu-gitu, nanti nonton drakor ditonton hari sekarang, nanti selesai ya udah. Kayak lihat boyband itu di ponsel. Nanti kita lihat, kadang aku nggak ngerti ya sebenarnya apa yang dibilang sama mereka, apa maksud dan tujuan dari pembicaraan mereka. Tapi aku bisa ketawa, bahagia sekali
drakor itu Lovers? Udah 3 tahun lebih, mulai dari awal-awal masuk SMA sampai sekarang. Masih kadang-kadang masih curi-curi. Masih curi-curi ya. Jadi oke, teman-teman semuanya, rupanya saya pikir tadi karena nggak ikut K-pop, ikut-ikutan jadi apa ya, drakor lovers gitu. Rupanya udah coba juga ini tamu kita yang spesial kali ini, tapi why? Mengapa tetap tidak bertahan lama? Kenapa hanya sebentar aja, siap itu udah lenyap? Nah inilah yang menjadi pertanyaan besar yang mendalam dalam diri tamu spesial kita, dan mungkin juga ada dalam diri teman-teman semua yang ada di rumah. Nah untuk itu, supaya lebih jelas kita mengerti jawaban dari pertanyaan ini, langsung saja kita akan hadirkan narasumber kita, Ibu Pendeta Lidiana Sembiring. Kami persilakan Bu. Selamat malam Bu. Ya, selamat malam. Selamat datang di acara kita talk show #di rumah aja. Terima kasih. Ya, jadi begini Bu, kami membahas tentang sukacita. Ya. Dan ada satu pertanyaan yang mendalam, ya yang sudah dicari-cari selama ini jawabannya belum ditemukan. Jadi pertanyaannya, mengapa sukacita yang didapat itu sebentar-sebentar hilang, tidak kekal, nggak bertahan lama gitu. Bertahannya maksimal tadi 1 bulan ya, sister. Maksimal 1 bulan, dan paling minimal itu bentar siap acara udah lenyap semua. Mengapa Bu? Ya. Oke, terima kasih. Mengapa sukacita itu tidak bertahan kekal? Itu mari kita baca dari Filipi pasal yang keempat. Filipi pasal 4 ayat yang keempat. Di sini dikatakan, saya akan bacakan, bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan. Sekali lagi kukatakan, bersukacita. Jadi ada 2 sumber sukacita. Satu dari dunia. Sukacita yang dari dunia seperti yang sudah kita alami ya. Mungkin banyak di antara pemuda-pemudi sukacita ketika dia nongkrong bersama teman-teman, ketika dia jalan-jalan, ketika belanja, kemudian pesta ulang tahun, kemudian manggang-manggang. Ini semua bisa membuat anak muda bersukacita. Tapi sukacita seperti itu namanya sukacita situasional. Ya, situasional itu ditentukan oleh situasinya. Kalau situasinya baik, maka dia sukacita. Kalau situasinya nggak baik, maka hilanglah sukacitanya. Itu situasional. Tetapi sukacita yang unlimited itu yang dari Filipi 4 ayat 4 ini. Ini Paulus katakan bersukacitalah senantiasa. Kata senantiasa itu berarti tidak berkesudahan. Kata senantiasa itu berarti dalam semua situasi dan keadaan. Tidak dibedakan oleh keadaan baik atau buruk, situasi enak atau tidak, berhasil atau gagal, tapi senantiasa. Bagaimana bisa senantiasa? Ini ada rahasianya. Di dalam Tuhan. Berarti sukacita di dalam Tuhan inilah yang bisa permanen atau unlimited. Ini bisa ya, terus menerus. Tapi kalau sukacita yang diberikan dari dunia ini pasti berubah. Berubah oleh situasi, berubah oleh keadaan. Misalnya ketika dia pacaran, dia merasa seolah-olah dia bahagia. Tapi ketika nanti putus, maka dia sangat menderita, dia tertekan. Ini situasi. Kemudian ketika dia tes, dia lulus, nah ini sukacita. Ketika gagal, hilang sukacita. Ini situasi, keadaan mempengaruhi sukacita. Tapi di dalam Tuhan berarti kapan saja, situasi yang bagaimanapun, dia bisa bersukacita. Apa yang bisa kita lihat? Contohnya, siapa yang ada mengalami sukacita senantiasa? Yang menuliskan ini? Ini Rasul Paulus. Rasul Paulus ini yang menulis kepada jemaat Filipi mengalami sukacita senantiasa. Maka dia bukan hanya sekedar menulis surat,
tetapi dia mengalami seperti itu. Ketika dia di dalam penjara, dia bersukacita. Ketika dia dielulukan karena bisa menyembuhkan, bisa mengadakan banyak mujizat, dia bersukacita. Ketika dia dihina, ketika dicambuk, dia tetap bersukacita. Ini namanya senantiasa. Tidak dipengaruhi oleh keadaan. Bukan waktu dia mengadakan mujizat menyembuhkan orang sakit, di situ dia sukacita. Lalu ketika dia ditangkap, dimasukkan ke penjara, hilang sukacitanya? Tidak. Bagaimana kita tahu bahwa sukacita Paulus senantiasa dan tidak berubah oleh situasi? Kita melihat beberapa kali dia dimasukkan ke penjara. Di penjara sekalipun dia bisa bernyanyi. Paulus dan Silas ditangkap, dimasukkan ke penjara, lalu dirantai. Tapi di tengah-tengah penjara itu, dia bisa memuji Tuhan. Dia bisa bernyanyi menyembah Tuhan. Kenapa orang bisa bernyanyi memuji Tuhan? Karena ada sukacita. Berarti ini pengalamannya sendiri. Apa yang dialami oleh Paulus, itu yang dituliskannya kepada jemaat Filipi, supaya jemaat itu juga bersukacita senantiasa. Jadi dari dunia ini, sukacita yang dari dunia ini tidak permanen, tidak senantiasa. Tapi sukacita di dalam Tuhan, itulah yang senantiasa. Itu yang bisa unlimited. Kalau enggak, dari dunia ini enggak ada. Pasti semua berubah. Berubah situasi, berubah sukacita. Berubah keadaan, berubah sukacita. Tapi di dalam Tuhan, tidak ada perubahan. Inilah sukacita yang unlimited sesuai dengan tema kita. Ya, terima kasih banyak Bu untuk penjelasannya. Jadi teman-teman semua, kita sudah mendengarkan. Rupanya ada jawaban dari pertanyaan kita. Mengapa selama ini sukacitanya, senangnya itu ya berubah-ubah? Kadang sukacita, kadang enggak, kadang senang, kadang enggak. Ternyata hari ini kita mengerti sumber sukacita itu dari dunia satu dan satu lagi dari Tuhan. Dan yang dari Tuhan lah yang menjadi unlimited joy. Dari dunia seperti yang sudah dibagikan, diceritakan, dialami oleh tamu-tamu spesial kita, itulah yang dari dunia teman-teman, yang masih belum bisa bertahan, belum permanen. Ya, teman-teman semua, saya penasaran atau ya mungkin teman-teman juga bertanya, kalau dibandingkan dengan paket-paket unlimited, ya pasti beda lah dengan unlimited joy, sukacita yang unlimited. Hari ini kita mengerti sumbernya di dalam Tuhan yang unlimited. Lalu kita bertanya, bayar nggak sih? Macam kita beli paket unlimited, tahu sumbernya di mana, bayar sekian-sekian. Kali ini kita akan mendengar lebih dalam, bayar nggak sih ketika kita sudah mengetahui sumbernya kali ini adalah dari Tuhan itu sendiri. Langsung saja kita kembali akan mendengarkan penjelasan narasumber kita. Apakah unlimited joy yang dari Tuhan itu kita bayar seperti paket kita yang unlimited? Langsung saja kita persilahkan, kita dengarkan baik-baik penjelasan narasumber kita. Silakan. Terima kasih. Kalau di dunia ya, kita kembali, kalau semua yang dari dunia ini pasti bayar, harus bayar. Les aja bayar, ya. Makan di luar, di restoran harus bayar. Semakin dia enak, semakin mahal bayarannya. Tetapi ini sukacita, unlimited joy. Kenapa bisa gratis? Ini gratis loh, tidak ada bayaran apa-apa. Mengapa bisa? Oleh karena sumbernya itu dari Allah. Kalau sumbernya dari dunia, semua harus bayar. Apapun yang kita mau miliki harus dibayar. Tapi yang dari Allah, Allah berikan secara gratis. Nah, ini keuntungan bagi kita. Kalau biasanya kalau kita mau beli paket, sering kita cari mana yang murah ya, bertahan lama tapi murah gitu. Ini bertahan lama selamanya, mahal gitu, mahal tapi diberi gratis. Ini perbedaan ya dari Allah dengan yang dari manusia. Kalau yang dari dunia ini, apapun yang kita mau miliki selalu ada bayaran. Yang dari Allah itu diberikan secara gratis walaupun itu mahal nilainya. Mahal sekali sukacita itu.
tak terbeli dengan apapun. Coba kalau saudara jalan-jalan ya, ada toko damai, toko bahagia, ya toko sukacita, saudara cari di situ, mau beli sukacita, nggak ada. Ya, walau dengan sebesar apapun kita mau bayar nggak akan ada. Tapi yang dari Allah itu, itulah yang bisa kita terima secara gratis tanpa bayar apa-apa. Nah, jadi kita bersyukur ya, ada unlimited joy yang gratis. Wah, waduh, luar biasa ya teman-teman semuanya. Unlimited joy yang tanpa batas tapi gratis. Tapi sebenarnya gratis bukan karena murahan, tapi karena kita tidak sanggup beli dengan miliaran uang yang kita punya ke toko bahagia, toko sukacita yang ada di tempat kita, wilayah kita. Gratis diberikan tanpa bayaran karena bersumber dari Allah yang mengasihi kita. Wow, so sweet kali ya. Jadi kalau sekiranya ini tidak kita miliki, rugi kali ya teman-teman. Rugi banget ya teman-teman. Untuk paket yang unli yang bayar sekian, kita berjuang. Bagaimana dengan ini ya? Mari kita cek dan mari kita renungkan ini baik-baik teman-teman semua, supaya kita tidak hanya punya paket unli, tapi sukacita yang unlimited juga kita bisa punya dan tanpa bayaran. Ya, teman-teman bisa mulai memikir-mikirkan, saya mau yang mana? Jangan salah pilih ya teman-teman. Pilih yang paling mahal, yang sudah diberikan, disediakan bagi kita. Ya, kali ini kita akan lanjutkan perbincangan kita. Bagaimana dengan tamu-tamu spesial kita malam ini? Apakah unlimited joy itu sudah dimiliki atau belum? Ya, kita akan langsung gimana Kak Memori? Apakah unlimited joy itu yang tanpa bayar itu sudah dimiliki atau belum? Oke, sebelum saya memberitahu saya sudah terima unlimited atau belum, saya mau ceritakan kronologinya secara singkat. Jadi dulu saya waktu SMA, jadi ada guru yang mengajari saya tentang Alkitab, mengajari saya mengenal Tuhan Allah. Nah, dari situ saya belajar, kemudian saya semakin mengerti dan ada firman Tuhan yang dibukakan kepada saya, itu di Yohanes 10 ayat 9 sampai 10. Jadi di Yohanes itu dia bilang, akulah pintu, barang siapa yang masuk, dia akan selamat dan dia akan menemukan padang rumput. Nah, di situ mulai saya berpikir, ternyata Tuhan Yesus itu pintu. Kalau saya masuk, saya selamat, gitu kan? Dan saya menemukan padang rumput. Kalau padang rumput kan berarti hijau, pasti kan banyak yang wow, senang, gembira, gitu kan? Nah, kemudian semakin saya belajar, pada akhirnya ada firman Tuhan yang berbicara kepada saya di Wahyu 3 ayat 20. Wahyu 3 ayat 20 berkata, lihat, aku berdiri di muka pintu dan mengetuk. Jikalau ada orang yang mendengar suaraku dan membukakan pintu, aku akan masuk mendapatkannya dan aku makan bersama-sama dengan dia dan dia bersama-sama dengan aku. Jadi ayat ini jelas berkata bahwa Tuhan Yesus bilang, lihat gitu, lihat Memori, ada aku di depan pintu hatimu sedang mengetuk. Berarti selama 20 tahun lebih dia mengetuk pintu hatiku. Nah, baru dibukakannya sama aku. Aku akan masuk ketika kamu membukakan untukku gitu. Jadi bagianku hanya membuka, percaya kalau Tuhan itu mau menyelamatkanku. Nah, kemudian aku renungkan firman Tuhan ini, aku imani dan aku ambil. Jadi aku buka hatiku, aku terima Tuhan Yesusnya diam di dalam hatiku. Segala beban, segala duka cita, segala hal-hal dunia itu bisa aku tinggalkan. Itu bukan lagi jadi sukacita. Begitu. Jadi setelah itu terjadi, aku menjauhi persekutuanku gitu. Aku sudah percaya aku terima Tuhan gitu. Tapi aku jauhi persekutuanku. Aku kira aku mampu jauh dari Tuhan ketika aku sudah percaya. Ternyata aku menjauhi persekutuanku. Aku pacaran, aku foya-foya, aku cari kerja yang wow dilihat orang. Bahkan ketika aku pelayanan, aku senang gitu dipandang orang kayak gitu. Wah, ini hebat ini gitu kan. Nah, ketika semua yang aku dambakan itu dihilangkan Tuhan seperti pacar dan segala sesuatunya,
hancur gitu. Dan ternyata aku sadar, bukan itu kan udah jauh nih. Ternyata aku berpikir lagi, ternyata jauh dari Tuhan itu sakit. Seperti peliharaan misalnya lagi diikat rantai, semakin jauh dia dari rantainya, semakin jauh dia mau lari, lehernya itu akan terikat, makin sakit. Jadi aku merasa semakin aku jauh dari Tuhan, semakin sakit gitu. Jadi pada suatu hari aku mau komitmen gitu. Jadi aku merasa aku jahat kali gitu. Kenapa Tuhan sudah selamatkan aku malah mempersalahgunakan keselamatanku. Jadi aku ambil komitmen, aku berdoa. Ada dorongan, benar-benar itu kuat banget dorongannya gitu kan. Nggak tahu kenapa aku sebenarnya takut datang ke persekutuan itu, sudah lama nggak ada gitu kan. Tapi tak kenapa aku beranikan diri, aku berdoa sama Tuhan, Tuhan tolong aku nggak mau lagi seperti ini gitu. Ada kekuatan dari dalam, kemudian aku berjalan, dan pada saat aku sampai ke rumah persekutuan kami itu, aku senang gitu, aku tiba-tiba senyum sendiri, kok bisa aku sampai sini gitu. Mulai dari situ aku kembali lagi, aku kembali persekutuanku, dan disitulah aku benar-benar merasakan sukacita yang luar biasa. Itu sukacitanya sampai aku senyum-senyum sendiri, malam-malam aku juga senyum gitu kan. Nah di situ kemudian aku yang dulunya suka curi kemuliaan waktu pelayanan, senang dilihat orang, tapi sekarang setelah aku kembali ke jalan yang Tuhan sediakan, nggak pun dilihat orang, nggak pun diperhatikan orang, ada sukacita dari dalam, ada sukacita yang dari Tuhan kayak gitu. Nah, contoh lainnya juga misalnya di kerjaan, ada misalnya testing gitu, ada kenaikan jabatan. Jadi ketika aku mengikuti kegiatan itu, tapi tidak dapat kayak gitu kan. Nah, aku nggak sedih. Jadi aku sukacita yang mungkin bukan itu gitu, karena aku semakin mengerti ketika aku di dalam Tuhan. Di situ sukacitaku. Ketika yang dibilang ibu tadi, di dalam Tuhan ya ada sukacita. Ketika aku mengejar yang dunia itu, dunia hilang kayak gitu. Ketika aku mengejar ini, disakiti. Jadi aku semakin mengerti hanya di dalam Tuhan ada sukacita. Kalau kita fokusnya ke Tuhan, di situlah sukacita kita. Begitu. Wow. Jadi sister sendiri sudah menerima unlimited joy itu, tapi akhirnya mencoba berusaha dengan hikmat-hikmat pergi mengembara kembali. Tapi akhirnya harus kembali pulang karena ternyata dari pengalaman sister tidak ada sumber, tidak ada yang memberi sukacita yang sejati dari dunia. Yang namanya dunia ya teman-teman, dunia sementara dan Allah kekal. Berarti ketika dari dunia sementara juga lah yang kita dapat. Ketika kepada Allah kekallah yang kita dapat sukacitanya. Wah, jadi teman-teman semua dari pengalaman sister ini jangan lagi ya mencoba-coba untuk jauh. Kalau sudah mendapat, jangan lagi mencoba untuk menjauh dari Tuhan, merasa kuat atau mau mencari dari dunia. Karena bagaimanapun ceritanya, indahnya, tapi itu hanya sementara. Sifatnya berubah-ubah, tidak kekal teman-teman. Gitu ya, sister? Iya. Wah, gimana teman-teman semua? Kalau sister Momori sudah mengalami dan menerima, memiliki unlimited joy, teman-teman semua pun bisa. Sumbernya di dalam Kristus dan tanpa bayaran. Wah, jadi jangan lama-lama ya teman-teman. Jangan segan-segan, ikut aja bergabung, belajar dari firman, mendengar, mengenal Tuhan. Seperti sister tadi ya, diperkenalkan firman, akhirnya bisa menerima sumber itu di dalam diri. Membuka hati untuk Yesus yang menjadi sumber sukacita yang abadi. Ya, kita akan lanjutkan perbincangan kita ini. Gimana dengan tamu kita yang satu lagi, Sister Rina ini? Apakah dari pandangan-pandangannya apakah bagaimana Sister? Dengar cerita dari Sister Memori, apa yang terpikir? Apakah Sister sendiri juga sudah mengalami seperti yang dialami Sister Memori atau bagaimana? Belum, tapi masih ingin berjuang mendapatkan. Wah. Jadi belum dialami tapi ingin berjuang. Pernah nggak sih mengalami suatu hal yang seperti dialami sister dalam kegagalan atau dalam suatu hal keinginan yang gak tercapai? Pernah, baru-baru ini. Gimana ceritanya sis? Waktu pengumuman SBMPTN. Waktu itu karena aku kan lagi belajar. Ya. Jadi aku Lagi belajar apa ini? Nanti belajar agak belajar film
firman Oh, Tuhan. belajar firman Tuhan teman-teman. Nanti pikir belajar les gitu maksudnya. Ya, silakan. Kebetulan aku juga banyak tinggal bersama-sama orang percaya gitu. Jadi sebelum pengumuman itu mereka udah sering menguatkan. Mereka sering bilang itu bukan yang paling utama dan terutama, itu cuma dunia aja sementara. Yang paling utama dan terutama itu ya Tuhan Yesus itu. Ketika Rina terima Tuhan Yesus, nanti semua itu Tuhan tambahkan di belakang, nanti akan mengalir dengan sendirinya. Jadi aku udah sebelum pengumuman, udah kalau lolos ya syukur, puji Tuhan. Kalau nggak lolos ya mungkin belum rezeki, kayak udah nggak peduli gitu lah kan. Kayak udah bukan keutamakan lagi, bukan prioritas lagi. Jadi pas pengumuman terus aku gagal. Aku biasa aja. Kalau kakak-kakak yang lain itu berusaha bilang jangan sedih, tapi dalam aku kenapa ya mereka ini? Aku biasa aja gitu kan. Waktu aku ngadu sama bapak, sama orang tua gitu, Pak, aku gagal. Tapi aku ngomongnya itu biasa gitu, tapi mereka meresponinya kayak mereka terlalu kecewa sama aku, kayak aku nggak boleh bikin satu kegagalan. Jadi pas gagal itu karena aku merasa biasa aja, jadi aku berusaha bilang ke kayak aku pengganti menjadi menghibur mereka karena aku tahu mereka kecewa. Jadi itu bukan yang terutama, Pak. Orang kaya, orang miskin semua bakal mati, orang sukses semua bakal mati, aku bilang. Jadi aku sekarang yang paling utama itu mau terima Tuhan Yesus dulu. Setelah itu nanti apa kita minta Tuhan Yesus pasti beri. Jadi kayak aku menguatkan gitulah. Tapi mereka nggak terima. Kayak aku tuh dianggap gak berjuang. Aku berpikir mereka menganggap aku tidak berjuang. Aku kayak menyepelekan semuanya. Padahal bukan. Aku udah berjuang sangat keras. Sampai bau sering tegur, aku sering melamun. Sebelum aku belajar ini, aku sering melamun. Aku belajar kayak orang kesetanan. Kayak aku harus lulus. Ini paling utama. Aku kesini untuk ini. Jadi pikiranku itu udah kayak sukses itu paling utama, sukses itu yang paling penting. Jadi ketika aku dapat ini, terus aku mengetahuinya, terus aku jelaskan sama orang tuaku dan mereka masih gak terima. Di situ, sakit gitu. Aku loh yang seharusnya dihibur karena aku gagal. Aku loh yang seharusnya mereka kuatkan. Tapi kenapa mereka malah membuat aku jatuh, membuat aku lebih takut buat jalan ke depannya. Jadi kayak ya aku marah tapi gak bisa kuungkapkan. Jadi aku diam sampai aku buat belajar firman lagi itu udah kayak semangatnya itu udah kena potong gitu ya. Akhirnya mempengaruhi dari orang tua ya. Jadi kena tumpas semua semangatnya gitu ya. Janganlah ya. Sekarang udah mulai bangkit atau gimana? Masih makin terpotong atau makin bertunas? Aku bangkit karena kalau makin lama aku di situ malah makin hancur aku nanti. Iya, kita juga dari sukacita ya kan? Iya, di mana tadi sukacitanya? Rina udah dapat nggak dari penjelasan narasumber kita? Udah dapat nggak sukacitanya tadi? Sumber gitu? Belum dapat, tapi udah mengetahui sumbernya di mana ya? Udah. Iya, jadi ya ketika ikhlas tapi dari orang tua akhirnya mempengaruhi, itu berarti sukacitanya masih oleh karena pengaruh dari luar gitu ya. Jadi Rina harus berjuang. Rina punya komitmen atau tekad, punya kerinduan untuk berjuang? Punya dan harus. Ya harus, supaya Rina akhirnya sukacitanya
unlimited. Jangan hanya paketnya yang unlimited ya. Ya, teman-teman semua, ya sangat berbeda ketika dalam kegagalan seseorang yang sudah memiliki sumber sukacita yang kekal dengan yang belum. Jadi teman-teman semua, betapa bahagia dan beruntungnya kita ketika kita memiliki sumber sukacita yang kekal, itulah dalam Kristus. Nah, jadi teman-teman, kali ini kita akan semakin mengetahui, semakin mendengarkan lebih dalam lagi bagaimana sebenarnya sukacita yang kekal dalam Kristus bisa didapatkan. Ya mungkin teman-teman semua juga pengen, rindu, sangat mau untuk memiliki sukacita yang kekal itu. Dan Rina juga tentunya pasti tadi sudah menyatakan sangat mau dan harus. Nah, langsung saja kita akan dengarkan bagaimana sebenarnya kita bisa mendapat sukacita yang kekal itu. Langsung saja kita akan mendengarkan kembali penjelasan dari narasumber kita. Silakan Bu. Baik, terima kasih. Kita membaca dari Roma pasal 5 ayat 1. Firman Tuhan berkata seperti ini. Sebab itu, kita yang dibenarkan karena iman, kita hidup dalam damai sejahtera dengan Allah oleh karena Tuhan kita Yesus Kristus. Bagaimana supaya kita memiliki damai sejahtera, sukacita yang senantiasa, bukan oleh karena situasi. Di dalam ayat ini dikatakan bahwa kita perlu dibenarkan. Manusia yang sudah jatuh ke dalam dosa rupanya bermusuhan dengan Allah. Jadi biasanya orang yang bermusuhan itu tidak ada sukacita. Orang bermusuhan itu yang ada ketakutan. Jadi setiap manusia yang bermusuhan dengan Allah, kemanapun kita pergi, pasti sukacita kita hilang. Karena dimanapun Allah ada, kemanapun kita pergi, semua milik Allah. Lalu kalau kita bermusuhan dengan pemiliknya, kita nggak bisa nikmati. Jadi setiap orang, banyak sekali, khususnya anak muda, mencari-cari sukacita, mencari-cari kedamaian, kebahagiaan, tapi tidak menemukannya. Karena bukan dari dunia ini sukacita itu. Tapi sumber sukacita satu-satunya yang permanen, yang senantiasa adalah ketika hubungan kita dengan Allah pencipta kita didamaikan. Ketika hubungan kita yang sudah rusak, yang sudah putus, kita bermusuhan, diperdamaikan kembali. Contoh kalau kita saja ya di rumah kita tinggal dengan orang tua. Kalau kita bermusuhan dengan orang tua kita, walaupun dia masak enak, kita merasa gak enak tinggal di rumah. Makanannya enak sekali, tapi kita gak bisa menikmati karena bermusuhan dengan orang tua kita. Tapi begitu kita berdamai, maka semua rasanya enak. Begitulah manusia di hadapan Allah. Mengapa sukacita kita tidak tetap? Mengapa sukacita kita tidak senantiasa? Oleh karena hubungan kita dengan Allah pencipta kita belum diperdamaikan. Jadi bagaimana supaya kita memiliki sukacita yang unlimited itu, unlimited joy? Berdamailah dengan Allah, karena dialah sumber sukacita. Orang yang sudah berdamai dengan sumbernya, maka sukacitanya itu akan senantiasa, tidak dipengaruhi oleh situasi dan keadaan. Tapi semua situasi kita bisa bersukacita, semua keadaan kita bisa bersukacita. Oleh karena Allah tidak pernah berubah. Allah sumber sukacita nggak pernah berubah. Dan dia ada di segala tempat. Dia ada di dalam segala situasi. Dia ada dalam segala keadaan. Dia ada dalam semua pengalaman kita. Kalau kita sudah berdamai dengan dia, maka sukacita kita itu akan tetap. Maka Paulus tadi, ya, dia tuliskan surat kepada jemaat Filipi, bersukacitalah senantiasa. Lalu bagaimana kita bisa bersukacita senantiasa kalau kita sudah berdamai dengan Allah? Karena Allah sebagai sumbernya, kita berdamai dengan dia, maka kita memiliki sukacita itu terus menerus.
kapan saja, di mana saja, dalam situasi apa saja, apakah berhasil atau gagal, apakah untung atau rugi, apakah sehat atau sakit. Kalau Tuhan sudah ada dalam diri kita, kita akan terus bersuka cita. Jadi Roma pasal 5 ayat 1 ini menjadi jawabannya. Sebab itu kita yang dibenarkan karena iman. Jadi bagaimana kita yang tadinya bermusuhan dengan Allah, iman percaya kita kepadanya lah yang membenarkan kita, tidak ada yang lain. Iman kita kepada Yesus yang bisa membenarkan kita, dan ketika kita dibenarkan berarti kita sudah damai dengan Allah. Dan berdamai dengan Allah sebagai sumber sukacita, maka sukacita kita melimpah, sukacita kita senantiasa. Seperti itu penjelasannya. Ya, terima kasih banyak Bu. Sungguh teman-teman semuanya sangat jelas hari ini jawaban bagaimana sebenarnya. Berdamai dengan Allah itulah jawabannya. Dibenarkan oleh Allah itulah jawabannya. Itulah yang dinamakan tadi tanpa bayaran teman-teman. Allah sendiri yang membenarkan, tinggal kita beriman, percaya, menerima pembenaran yang disediakan oleh Allah dalam diri Yesus Kristus. Ya, pertanyaannya hari ini, apakah teman-teman saat ini sedang bersuka cita atau tidak? Jikalau belum, mari selidiki. Jangan-jangan belum ada Allah, belum ada pembenaran dari Allah yang diterima dalam pribadi Yesus di dalam diri kita. Inilah saatnya teman-teman, supaya teman-teman semuanya boleh bersuka cita dalam segala situasi. Apapun yang terjadi di dunia ini, ke depan dan esok, kita boleh tetap bersuka cita, karena di dalam diri kita memiliki sumber yang kekal, itulah Yesus Kristus. Kita akan kembali mendengarkan kesimpulan terakhir dari narasumber kita untuk kita bawa pulang, untuk boleh kita renungkan di dalam rumah kita masing-masing, dalam hati kita masing-masing, tentang unlimited joy pada malam hari ini. Ya, langsung saja mari kita dengarkan, kita simak baik-baik teman-teman. Ya, baik, terima kasih. Kita akan simpulkan unlimited joy menjadi tema kita. Bagaimana supaya ini jadi dalam diri kita masing-masing, supaya kita memilikinya, bukan hanya tahu, tetapi bisa jadi di dalam diri kita, menjadi milik kita, sehingga kita sebagai orang yang percaya, orang yang diselamatkan, sukacita kita bukan dipengaruhi oleh situasi dan keadaan lagi, tetapi yang dari Allah. Mari kita baca dari Filipi 4 ayat 7. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Kalau damai sejahtera dari Allah melampaui akal. Bagaimana melampaui akal? Kalau sesuai dengan akal, misalnya ketika dia ujian masuk perguruan tinggi, dia lulus, dia bersuka cita, ini masuk akal. Ketika dia melamar lalu diterima bekerja, ini masuk akal. Ketika dia mengajukan naik jabatan lalu naik, ketika dia diterima maka dia bersuka cita, masuk akal. Ketika dia tadi sakit-sakitan lalu didoakan menjadi sembuh, ini masuk akal. Jadi yang dimaksud dengan melampaui akal adalah ketika sesuatu itu bukan berjalan seperti normal, bukan berjalan seperti biasa. Kalau berjalan seperti normal pada umumnya, ini bisa kita terima dan semua orang akan bersuka cita. Tapi sukacita yang dari Allah melampaui akal itu di luar daripada pemikiran manusia pada umumnya. Apakah contohnya? Contohnya, ketika Rasul Paulus mengalami satu penyakit di dalam punggungnya, dia lama berdoa kepada Tuhan, Tuhan tolonglah sembuhkan penyakitku ini. Tapi Tuhan gak jawab, Tuhan gak sembuhkan. Ya, Tuhan gak sembuhkan penyakitnya. Jawaban Tuhan kepadanya apa? Cukuplah kasih karuniaku bagimu. Cukuplah kasih karuniaku bagimu.
Bayangkan saudara, dia sebagai hamba Tuhan, dia sebagai salah satu rasul yang begitu giat, begitu tekun, menyerahkan hidup sepenuhnya, melayani Tuhan. Tapi doanya minta disembuhkan oleh Tuhan, dia tidak disembuhkan. Orang lain semua ketika didoakannya sembuh. Rasul Paulus ketika melayani banyak sekali orang sakit yang disembuhkan. Tapi ketika gilirannya sakit lalu dia berdoa, Tuhan gak sembuhkan. Ini namanya di luar logika. Ya, maka melampaui katanya ya. Damai yang dari Allah, sukacita yang dari Allah melampaui akal manusia. Kalau saudara mengalami seperti Rasul Paulus, bagaimana? Saudara berkata kepada Tuhan. Mungkin saudara bilang gini, Tuhan, kenapa doaku gak dijawab? Aku kan sudah melayanimu. Aku sudah serius Tuhan. Aku sungguh-sungguh. Tapi kenapa penyakitku aja tidak diangkat? Mungkin kalau kita yang mengalami seperti itu, kita berkata demikian. Tapi Paulus tidak. Dia bisa menerima keadaannya. Bukan hanya punggungnya yang sakit, tapi juga matanya. Paulus itu matanya kabur, saudara. Maka setiap kali dia menulis surat, dia katakan ini tulisanku sendiri. Kenapa dia katakan ini tulisanku? Karena kalau dia menulis berarti dia sudah memaksakan matanya. Berarti tulisannya itu besar-besar. Maka kalau dia menuliskan surat, bukan dia yang menulis ya, ada orang lain yang menuliskan, dia yang membacakannya. Tapi kalau di akhir suratnya nanti diakhiri ini ditulis dengan tanganku sendiri, itu berarti apa? Dia sudah berjeripah yang melakukannya. Gampang kan di hadapan Tuhan untuk menyembuhkan? Orang lain disembuhkan melalui dia, melalui pelayanannya. Lalu dia sebagai pelayan, kenapa matanya tidak disembuhkan Tuhan? Padahal mata perlu sekali, tubuh perlu sekali, tapi dibiarkan Tuhan dia. Di luar akal ya. Melampaui akal. Tapi apa yang melampaui akal ini? Inilah yang dikatakan dengan damai sejahtera Allah. Damai sejahtera dari Allah melampaui akal manusia. Kalau damai sejahtera dari dunia ini masuk akal semua. Jadi kalau damai sejahtera kita hanya sebatas masuk akal, berarti itu sumbernya masih dari dunia. Tapi kalau sukacita kita melampaui akal, ini berarti sukacita kita sudah berasal dari Allah sebagai sumbernya. Maka Paulus sudah menerima sukacita itu dari Allah sendiri. Dia sudah berdamai dengan Allah. Maka sukacitanya itu senantiasa. Dia memiliki sukacita senantiasa. Maka kemanapun dia pergi, apapun yang dia alami, dia tidak pernah mengatakan kepada Tuhan bahwa Tuhan tidak adil. Dia tidak pernah marah kepada Tuhan. Tapi dia tetap bersukacita menjalani pelayanannya. Dipenjarakan pun dia bersukacita. Ya, kapalnya hampir karam berapa kali, dia tetap bersukacita. Jadi pengalaman-pengalaman ini bisa kita lihat. Inilah saksi mata, inilah bukti nyata bahwa Paulus ini mengalami sukacita yang senantiasa. Dan itulah yang dia tuliskan, itulah yang dia sampaikan kepada jemaat Filipi. Berarti dia bukan hanya sebagai pengajar saja, tetapi apa yang dia sampaikan sudah jadi di dalam hidupnya. Saudara-saudara, ketika dia mengalami sukacita itu, lalu dia sampaikan kepada orang lain, pasti ajarannya ini berkuasa. Tapi kalau kita hanya mengajarkan saja, kita belum pernah mengalami sukacita seperti itu, ini hambar, gak ada pengaruh kepada orang. Maka Paulus tadi menjadi contoh teladan bagi kita, bahwa dia benar-benar memiliki unlimited joy tadi. Maka itulah yang dia ajarkan, dia sampaikan kepada orang lain, supaya orang lain pun mengalami hal yang sama. Jadi saudara-saudara yang
mendengar firman Tuhan ini, mari lihat diri kita. Kapankah kita bersuka cita? Saat bagaimanakah sukacita kita ada dan kapan itu hilang? Ya, kalau boleh saya tanya, kapan terakhir sukacita saudara berakhir? Atau kapan sukacita saudara ada? Saat kapan ajakah saudara bersukacita? Kalau belum senantiasa, berarti sumbernya belum tepat. Kalau sumbernya Allah, ketika kita berdamai dengan Allah, maka kita sudah mendapat damai sejahtera. Kita tidak bermusuhan lagi dengan Allah, maka kita bisa berdamai dengan semua orang. Maka itulah sukacita yang senantiasa. Jadi sebenarnya enggak susah. Tidak susah mendapat sukacita yang senantiasa ketika saudara-saudara berdamai dengan Allah. Ketika kita berdamai dengan Allah, maka sukacita senantiasa itu menjadi bagian kita, menjadi milik kita. Akhirnya kita bisa berbagi kepada orang lain. Dan apa yang kita alami, kita bagikan kepada orang lain pun bisa menikmatinya, orang lain pun bisa melihatnya. Jadi melalui tema kita malam hari ini, kita bisa mengevaluasi diri kita, sukacita yang dari manakah yang sudah kita miliki. Apakah sukacita yang dari dunia atau sukacita yang dari Allah? Kalau yang dari Allah, ketika kita berdamai dengan Allah, itulah dari Allah. Kalau yang dari Allah, kita memilikinya senantiasa. Tidak ada perubahan oleh karena situasi dan keadaan. Jadi kalau situasi keadaan sekarang kurang enak karena kita di rumah aja, apakah sukacitanya tetap senantiasa? Atau berubah juga oleh karena situasi, gak enak sekalipun situasi ini di rumah aja, gak bisa jalan-jalan, dulu aku jalan-jalan baru sukacita. Nah itu berarti sukacita masih dari dunia. Tapi kalau sudah bersumber dari Allah, di rumah aja pun kita bisa nikmati, karena Allah ada di rumah. Di rumah aja pun kita bisa bersukacita karena Allah ada di mana-mana. Jadi semua yang ada, semua yang terjadi kita bisa nikmati oleh karena Allah hadir di dalam kehidupan kita. Mari kita berdoa. Kami mengucap syukur kepadamu ya Tuhan, buat talkshow kami malam hari ini. Kami mengerti bahwa sukacita yang diberikan oleh dunia ini hanya bersifat sementara, dipengaruhi oleh situasi. Ketika situasi baik, maka kami menjadi baik dan sukacita. Ketika keadaan tidak menguntungkan, maka kami juga kehilangan sukacita. Tapi sukacita yang dari Tuhan, ketika kami berdamai dengan Tuhan, itu permanen. Tidak akan dipengaruhi oleh situasi dan keadaan. Tetapi Allah ada di dalam hidup kami. Allah sebagai sumber sukacita ada di dalam hidup kami. Memberi sukacita yang senantiasa. Unlimited joy ada pada kami. Kami berterima kasih Tuhan. Buatlah supaya setiap telinga yang sudah mendengar, mengerti, mengevaluasi diri. Apakah sukacita yang ada pada kami masih dari dunia ataukah sudah daripada Tuhan? Bagi saudara-saudara kami yang belum memiliki sukacita yang daripadamu, bukalah hati mereka, berilah pengertian supaya masing-masing boleh memberi diri untuk berdamai dengan Allah melalui iman mereka kepada Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan untuk kehadiran-Mu, untuk berkat-Mu. Jadikanlah pelayanan malam hari ini menjadi berkat bagi tiap-tiap orang yang mendengarkannya. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Ya, teman-teman semuanya, berakhir sudah acara talkshow kita pada malam hari ini. Kami berterima kasih untuk kesetiaan teman-teman yang mengikuti dari awal sampai akhirnya. Dan kami juga berterima kasih kepada ibu narasumber yang sudah bersedia hadir. Dan tamu-tamu spesial kami yang cantik-cantik malam ini, terima kasih atas kehadirannya dan kesediaannya. Dan satu kata terakhir, kalimat terakhir dari kami,
bahwa unlimited joy found in Christ alone. Sukacita tanpa batas di dalam Kristus saja. Jadi teman-teman harus memiliki Kristus, harus menerima Kristus. Sampai jumpa, Tuhan Yesus memberkati. Adalah